kasih kita Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menganugerahkan setiap hati di tempat ini, dan kita patut mengucap syukur bukan oleh Tuhan dan gagah kita, bukan oleh pengalaman kita, bukan oleh kemampuan kita, namun kita boleh ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Ya. Hari ini kita mau dipuaskan dan kita juga mau memuaskan hati Tuhan. Ya, sungguh kebaikan Tuhan dalam hidup kita patut kita syukuri. Ya. Kita mau memuji Tuhan. Bahkan dalam firman-Nya katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini saudara menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Saya undang semua untuk berdiri. Kita menunaikan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberi kepercayaan kepada kami untuk membawa jemaat menikmati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita memiliki keberanian sekarang karena oleh darah Yesus kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan yang berhiaskan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau masuk ruang Maha Kudus di mana Engkau bertahta. Dan di setiap pujian kami Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami puaskan pagi hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Yesus. Menyembah yang Maha
Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami kembali datang memuji, mengagungkan Tuhan, karena Engkau terlalu baik, sangat baik, yang luar biasa, selalu memperhatikan kehidupan kami. Sebab itu pada pagi hari ini kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya pada pagi hari ini, seberapa kami yang ada, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami yang mendengarkannya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Yesus yang luar biasa, amin. Haleluya ya. Kita boleh menyembah kepada Tuhan. Ya, kita boleh bangga memiliki Allah seperti Dia. Ya, apa yang menjadi semua kebutuhan kita, keperluan kita semua. Dia Yehova Rafa, Dia Yehova Zireh, semuanya ada untuk kita. Dan kita percaya, yang percaya kepada Tuhan tidak akan perlu khawatir, amin. Tidak akan perlu takut, tidak akan perlu bimbang. Yakinlah kepada siapa kita menyembah Tuhan ya. Hari ini ya, kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan siap memuji Tuhan, amin. Amin. Amin, bangkit berdiri yuk. Yes, semangat. Api Roh Kudus selalu menyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, sebelum kita mulai, Yesus itu teramat sangat baik, amin. Amin. Salam dong kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus teramat sangat baik. Baik. Teramat sangat baik. Yes, amin ya. Tapi saya mau saudara mengulang. Kenapa? Ya, dibiasakan. Ya, satu, ketika kita menghormati orang pun, ketika salaman, iya, pandang-pandangan dong. Jangan itu nggak ada itu. Pandang wajahnya, berikan senyum yang terbaik ya. Seperti Tuhan mengasihi saudara ya, oke? Ya, 100 orang boleh ya, oke? Yuk, katakan kiri kanan, Tuhan Yesus teramat sangat baik. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Pandang luar biasa ya. Dan saya percaya ya, minggu-minggu depan kalau ada yang salaman menunduk, jangan dikasih. Oke, berikan aja, itu adalah kasih ya. Oke, siap memuji Tuhan? Yes, teramat sangat baik biar di hadapan ya kemegahan Tuhan kita mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya.
Kita terus bersyukur kepada Tuhan, amin. Karena kebaikannya bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya buat kita semua, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, amin. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh haleluya, kita mau memuji nama Tuhan karena kebaikannya terus. Oh haleluya, Kau Allah yang luar biasa kasih hidup kami. Yesus teramat sangat baik bagi kita. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Betul kita mengalami problema hidup, betul kita mengalami tantangan, persoalan yang ada. Namun ketika renungkan kebaikan Tuhan, tidak akan pernah berakhir sampai akhirnya. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Saya mengundang untuk kaum Bapa menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan.
bagi keluarga. Puji Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk taburan firman Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri, ya, membuka hati, ya, biarkan Roh Kudus memberi pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Acap kali kita tidak menyerahkan, acap kali kita tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan segala beban hidup kita, segala persoalan hidup kita. Kita hanya menurunkan tangan, tanda kita mampu, tanda kita bisa. Tapi ketahuilah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan pernah bisa, kita tidak akan pernah kuat. Kita memegang, kita bergantung penuh akan kasih Tuhan, akan semua rencana Tuhan bagi hidup kita. Mungkin ada yang datang dengan membawa keletihan, berjuang setiap hari, mungkin terasa berat hidup ini, mungkin beban hidup, beban keluarga memberatkan kita. Namun saat ini di kaki Yesus kita mengatakan kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang menjadi Tuhan kami hidup. Dan percayalah, ketika kita mengangkat tangan kami, ketika Tuhan kami mengangkat tangan kami, Tuhan akan menurunkan tangannya dan memberikan jalan keluar. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi problemamu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya menyerahkan seluruhnya beban hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya kekuatan firman-Nya yang akan menjadi sumber hidup kami. Haleluya Yesus. Dengan pujian bila ku angkat tangan. Bila ku angkat tangan menyerah, Dia akan turun tangan yang membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizat-Nya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganmu, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada-Nya, dan Dia akan bertindak
Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Engkau yang melihat apa yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kuasa-Mu tetap sama bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih sudah menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah hati Tuhan boleh disenangkan. Hati Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada satu pesan yang Tuhan titipkan melalui hamba-Mu. Itu boleh menguatkan kami, boleh menjauh setiap pergumulan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Kami percaya setiap perkataan yang keluar itu adalah isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sebentar, kami mau memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar semuanya? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala kalau pada hari ini mempercayakan kami untuk berbagi kebenaran firman Allah buat kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Amin semuanya. Amin. Mari kita akan melihat firman Allah yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Boleh kita berdiri lagi? Kita lihat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ya. Kejadian 26 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya baca ya buat saudara dan saya. Begini kata firman Allah. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk. Saudara-saudara, fakta membuktikan bahwa hari-hari ini melalui media sosial, bahkan hari-hari yang kita jalani, fakta membuktikan bahwa kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Situasi yang kita nggak undang, tetapi datang dengan sendirinya. Dolar beberapa hari yang lalu sampai 18.000 lebih. Dengan sendirinya mata uang yang lain menjadi mahal.
dengan sendirinya bahan-bahan pokok, barang-barang yang ada di depan kita semua merangkak, sulit untuk dijangkau membelinya. Krisis sedang melanda bukan cuma di negara kita, di berbagai tempat yang ada di muka bumi ini. Saya katakan bahwa sebuah krisis adalah sesuatu yang tidak pernah diundang, tetapi selalu menghampiri kehidupan manusia. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keluarga, krisis pekerjaan, sampai kepada krisis iman. Katakan amin. Seolah-olah kita berada pada situasi ketidakpastian. Lapangan pekerjaan semakin sulit. Persaingan di dunia bisnis semakin tidak sehat, saudara-saudara. Sehingga banyak orang pesimis dengan masa depannya. Tak terkecuali kita orang Kristen, tak terkecuali kita anak-anak Tuhan. Kadang berkata, apakah Tuhan masih sanggup memberkati saya di tengah-tengah krisis seperti ini, di tengah-tengah situasi seperti ini? Pertanyaan seperti ini yang muncul pada hari-hari ini. Kalau kita melihat firman Allah ribuan tahun yang lalu, Ishak, saudara-saudara, pernah menghadapi situasi yang sama. Ia hidup berada, Alkitab menulis, di tengah-tengah kelaparan yang besar. Tanah menjadi kering, tidak ada panen, yang setiap musim kiranya menghasilkan panen yang besar. Persediaan makanan semakin menipis. Jual beli pada waktu itu sudah tidak ada karena ada krisis kelaparan, ada krisis kekeringan, ada krisis perekonomian terjadi pada masa itu. Tetapi saudara-saudara, kita lihat firman Allah di tengah-tengah krisis, Tuhan Allah yang kita sembah, sumber dari segala sesuatu, mengikat perjanjian berkat dengan Ishak. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun, hal yang sama kita akan alami, bahwa Allah akan mengikat sebuah perjanjian berkat Allah bagi saudara, bagi kita semua di tengah-tengah situasi apapun. Amin. Saudara yakin? Kok aminnya lempem? Saudara yakin?
Allah mampu mengikat perjanjian buat engkau dalam situasi apapun. Haleluya. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat yang pertama. Coba mohon ditampilkan. Ayat pertama menarik, saudara. Dibuka dengan satu kalimat yang sangat menantang. Apa itu? Timbullah kelaparan di negeri itu. Terjadi kelaparan di tempat tinggalnya Ishak. Dan kelaparan ini kalau kita baca ayat yang pertama sangat-sangat hebat. Secara manusiawi, Ishak ingin pergi ke Mesir. Coba ayat yang kedua. Itu. Banyak kali kan terjadi kepada siapapun kita, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kelaparan, pengennya sekalipun kita sebagai anak Tuhan, pengennya kita pergi ke Mesir. Secara manusia, secara lahiriah, pengennya kita keluar dari krisis, pengen pergi ke Mesir. Mesir adalah simbol solusi dunia. Amin, saudara. Mesir ada sungai Nil, airnya melimpah, sehingga memiliki cadangan pertanian pangan yang sangat melimpah pada waktu itu. Mesir memiliki ekonomi yang stabil pada zaman itu, saudara-saudara. Kalau kita baca kitab Kejadian sampai pada masa Yusuf, Mesir perekonomiannya sangat-sangat melimpah. Tetapi kita melihat dalam ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Haleluya. Amin. Jangan cari solusi dunia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sebagai anak Tuhan, jangan mencari jalan keluar yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Dunia bisa berkata lari, tetapi Tuhan berkata tetaplah tinggal. Kan hari-hari ini, bahkan tahun yang lalu ya, di media sosial muncul kalimat yang viral, kabur dulu. Kabur kemana? Katanya keluar negeri. Karena di Indonesia sudah nggak nyaman. Karena di Indonesia semakin berat perekonomiannya. Kemarin saya baca di CNN bahwa tahun lalu, tahun ini orang Indonesia semakin meningkat banyaknya yang kabur ke luar negeri. Salah satunya anak saya.
dia ke Australia. Kami pun pada bulan yang lalu berada di sana, tapi bukan untuk kabur, pelayanan. Haleluya saudara. 2 minggu kami berada di Melbourne. Kami melayani Tuhan di GPDI yang ada di Melbourne, di GPDI yang ada di Separton, GPDI yang ada di tempat-tempat yang lain. Bukan untuk kabur, tetapi untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Dunia berkata cari kenyamanan, tetapi Tuhan berkata percayalah kepadaku. Amin. Nah, kita akan melihat ada beberapa poin penting di dalam satu pasal ini tentang perjanjian berkat Allah di tengah-tengah krisis. Mau menikmati berkat Allah? Sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Haleluya saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Tetapi semakin diteguhkan dengan kebenaran firman Allah. Amin. Pertama, perjanjian berkat Allah tidak dibatalkan oleh krisis. Seberat apapun krisis yang sedang terjadi, sebesar apapun persoalan yang sedang kita alami, perjanjian berkat Allah tidak akan pernah membatalkannya. Di dalam ayat yang kedua ini dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku memberkati engkau dan menyertai engkau. Luar biasa saudara. Kalau kita lihat ayat ini, Tuhan tidak menghilangkan krisis terlebih dahulu. Tuhan tidak melenyapkan kekeringan, kelaparan, kesusahan terlebih dahulu. Tuhan tidak langsung kirim hujan. Tuhan nggak langsung mengubah keadaan. Krisis kelaparan sementara terjadi pada waktu itu. Tetapi kita lihat ayat yang kedua, Tuhan memberikan janji. Amin. Haleluya. Karena Tuhan menopang hidup orang percaya, bukan soal keadaan, bukan soal situasi yang baik, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Mau diberkati Tuhan? Pegang janji Tuhan. Sebab saya katakan tadi, krisis kita nggak bisa undang, bisa terjadi kapan saja. Kalau kita belajar Alkitab, bahwa kesusahan akan sampai pada puncaknya, saudara-saudara, melanda dunia ini. Krisis dalam berbagai bidang akan terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis komunikasi, krisis keluarga. Tapi saya katakan krisis tidak pernah mampu mengguncang kesetiaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Amin. Sebab memang kita hidup di dunia yang tidak ada kepastian.
kita hidup di dunia yang masih gampang berubah. Amin. Kita hidup di dunia yang tidak pernah memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Tapi saya katakan pada pagi hari ini, janji Tuhan, janji berkat Allah tidak akan pernah berubah bagi kita yang setia kepada Tuhan. Amin. Ada juga saudara, di sini nggak ada, di tempat kami banyak. Hidup berdasarkan keadaan. Amin saudara. Hidup berdasarkan situasi. Kalau ekonominya baik, penuh dengan sukacita. Saya lihat di sini mukanya, raut wajahnya penuh dengan sukacita. Ya. Tetapi ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, banyak orang mulai ketakutan. Nggak ada yang ketakutan di sini. Berani. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Tetap antusias. Tetap berkobar-kobar. Ketika usahanya berkembang, sangat percaya diri, tampil beda. Haleluya saudara. Tetapi ketika Tuhan izinkan ekonominya sedang menurun, mulai bersundut-sundut, mengeluh. Amin. Mulai mempersalahkan istri, mulai mempersalahkan suami, mulai mempersalahkan anak-anak, bahkan mungkin mulai mempersalahkan ibu gembala. Ibu gembala nggak pernah berdoa buat saya. Di sini nggak ada ya? Ibu gembala nggak pernah kunjungi saya. Ada nggak di sini? Ya? Yang keras dong. Ada yang ada. Ibu gembala selalu memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya saudara. 1 kali 24 jam Ibu gembala berdoa buat saudara. Haleluya. Tapi masih banyak yang mengeluh. Jangan dibocorin. Nanti tambah gelisah saudara-saudara. Tapi saya percaya jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang kuat di dalam Tuhan, menaruh pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Alkitab memperkenalkan kepada kita satu kebenaran yang luar biasa, bahwa orang percaya tidak berdasarkan keadaan, tetapi orang percaya berdasarkan perjanjian Allah. Inilah perjanjian Allah. Perjanjian Allah yang kupunya dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa ayat ini saudara? 31.000 berapa gitu kira-kira. Itulah semua perjanjian Allah buat kita semua. Dunia boleh berubah, langit dan bumi boleh berubah, tetapi perjanjian Allah tidak pernah berubah. Musim dapat berganti, nilai mata uang bisa melonjak naik tinggi, harga-harga barang bisa menjadi mahal, tetapi sekali Tuhan berjanji untuk memberkati kita semua, tidak ada satupun
yang dapat membatalkan perjanjian berkat Allah bagi kita. Haleluya. Coba kita buka Mazmur ayat 80, Mazmur 89 ayatnya yang ke-36. Nih, apa kata Mazmur 89? Coba 35. Aku, ini ayat 35, tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Haleluya. Manusia, siapapun dia, bahkan bagi kami hamba-hamba Tuhan, masih kadang melanggar perjanjian. Tetapi Allah yang kita sembah, sekali Dia berjanji memberkati engkau, apa yang Dia ucapkan tidak akan pernah Dia langgar. Amin. Haleluya. Saudara masih meragukan Allah yang kita sembah? Saudara masih khawatir tentang keadaan ekonomi hari-hari ini? Tidak. Tidak. Haleluya. Firman Allah jelas. Allah kita nggak pernah berbuat salah. Bapak Ibu pernah berbuat salah? Hah? Sering. Minta ampun. Dosa terbesar dosa apa, saudara? Dalam Alkitab, dosa terbesar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan, dosa apa? Hah? Menghujat Roh Kudus. Ada lagi yang lebih dahsyat. Sederhana, lebih dahsyat. Apa? Hah? Tidak setia kepada Dosa apa? Dosa apa, saudara? Dosa yang tidak mau minta ampun. Amin, saudara. Dosa yang tidak mengakui kesalahan tidak akan diampuni. Amin. Alkitab berkata, semerah, sehitam apapun dosa dan pelanggaranmu, kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia ampuni engkau. Dan jangan berbuat lagi. Ada kan ya, hari ini kamu Tuhan ampuni. Kalau mau dihitung, kalau mau ditampung, air matanya 1 gelas. Besok lakukan lagi, minta ampun lagi. Lusa lakukan lagi, minta ampun lagi. Terus disempurnakan dalam ibadah hari Minggu. Oh Tuhan, engkau tahu hatiku. Haleluya. Di sini nggak ada. Pada ngaku ya, lebih ngaku daripada tidak diakui. Sebab orang yang ngaku diakui jadi anak Allah. Amin. Mau diberkati Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang terpaksa untuk memberkati saudara, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia terhadap janji-janji firman-Nya. Ibrani 13 berkata, Allah kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun kita berubah-ubah, hari ini percaya, besok enggak percaya, hari ini taat, besok enggak taat, hari ini setia, besok memberontak.
lagi besok mengingkarinya. Tetapi Allah yang kita sembah selalu memegang dengan setia setiap perjanjiannya. Amin. Masih ragu dengan Allah? Masih ragu dengan Tuhan Yesus? Salaman kiri kanan, katakan puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi saudara, yang kedua, perjanjian berkat Allah datang kepada kita saat kita taat di tengah-tengah krisis. Bisa mengerti? Banyak orang taat kalau lagi zaman, ya kan? Banyak orang taat kalau lagi sehat. Banyak orang taat kalau lagi diberkati. Jadi kalau ada orang Kristen yang lagi diberkati, kemudian nggak taat, kalau dia saudara. Amin. Haleluya. Sekali lagi, perjanjian berkat Allah bagi kita akan datang kepada kita di saat kita taat di masa krisis. Kita lihat dalam ayat yang ke-12. Coba ditampilkan. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Apa kata firman Allah? Nih. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak menabur bukan tunggu selesai masa kelaparan, tetapi pada tahun itu juga Ishak mulai menabur. Terus apa kata Alkitab? Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia dikutuk Tuhan. Begitu kata Alkitab. Diberkati Tuhan. Salaman kiri kanan. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Mau diberkati Tuhan. Menabur di masa sulit. Mau diberkati Tuhan. Bertindak dengan iman. Menabur di masa krisis sekalipun. Ayat 13. Oh, ini lebih dahsyat, saudara. Ayat 13. Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada nggak yang bisa menandingi ini? Nih. Kaya. Kian lama kian kaya. Menjadi sangat kaya. Waduh. Luar biasa. Siapa dia, saudara? Siapa dia? Ishak. Siapa dia? Saudara. Siapa dia? Anak Tuhan. Siapa dia? Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mau diberkati Tuhan. Kian lama kian kaya, kian lama semakin kaya dan semakin kaya, semakin kaya dan semakin sangat kaya. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Inilah yang dinamakan hidup menikmati berkat Allah yang luar biasa. Amin. Kami hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau saya sendiri, ya bolehlah. Jangan bilang cuma boleh, ya Bu. Jangan bilang cuma boleh. Tapi
biarlah hidup dalam perjanjian berkat Allah, menikmati berkat Tuhan sambil mensyukurinya dengan baik. Haleluya. Kita lihat Ishak, masa kelaparan, orang lain di sana sini teriak, menjerit, tetapi Ishak tetap menabur. Tetapi Ishak tetap mengeluarkan benih untuk ditabur. Secara logika tidak masuk akal. Amin. Seharusnya benih itu disimpan dengan baik di saat krisis. Tetapi Ishak melakukan yang sebaliknya. Di masa krisis dia buka gudang, dia buka lemari, dia buka dompet, dia tabur. Berani saudara? Oh, dia semuanya. Malu saya. Amin. Haleluya. Mengapa Ishak lakukan ini? Karena Ishak punya iman yang tangguh. Haleluya. Iman melangkah berdasarkan firman Tuhan. Amin. Bukan berdasarkan keadaan. Sebab orang yang berdasarkan keadaan berkata, saya akan taat kepada firman Allah kalau keadaan saya mulai membaik. Di sini nggak ada. Tunggu Tuhan. Kalau doa saya sudah dijawab, baru saya menabur. Kalau saya sudah diberkati, baru saya menabur. Boleh toh Tuhan? Di sini nggak ada seperti itu kan? Ah? Yes. Nggak ada yang ngaku. Urusanmu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Berhadapan dengan Tuhan, minta ampun. Amin. Sekali lagi, iman selalu melangkah bukan berdasarkan situasi, tetapi berdasarkan firman Allah. Saya akan taat sekalipun keadaan krisis. Amin. Haleluya saudara. Saya akan melangkah dengan iman sekalipun kantong kering. Amin. Berani saudara? Berani saudara? Haleluya. Ketaatan mendahului mujizat. Jangan tunggu mujizat dulu baru mau taat. Kalau mujizat nggak pernah datang, saudara nggak mau taat, nggak masuk surga nanti. Amin. Kalau tunggu mujizat datang dulu, kemudian mujizat nggak pernah datang, dan engkau tidak pernah melakukan firman Allah, namanya apa? Namanya tong kosong bunyinya. Namanya dosa. Upah dosa apa? Maut di mana? Itulah sebabnya saudara butuh kasih karunia dan butuh pengampunan daripada Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita orang berdosa, tapi kalau kita minta ampun dan kita datang kepada kasih karunia Allah dan berkata, aku nggak mau lakukan lagi, aku mau taat, aku mau setia, aku mau melakukan firman Allah, Tuhan akan ubah krisis itu menjadi berkat. Tuhan akan ubah setiap kutuk itu menjadi berkat. Jangan tunggu mujizat baru saudara taat kepada firman Allah. Coba kita buka Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 11
masih ada waktu nggak? Ayat yang keempat. Nih, pengkhotbah. Siapa senantiasa kan selalu memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Artinya apa? Sudah diingatkan oleh Salomo ribuan tahun yang lalu kepada kita jemaat yang ada di Netland. Jangan jadi seperti orang seperti ini. Tunggu kondisi sempurna dulu. Tunggu kondisi ideal dulu. Amin. Jika kita menunggu kondisi sempurna dulu, kemudian kita tidak pernah mau taat kepada perintah Tuhan, saya katakan engkau tidak akan pernah menikmati berkat Allah. Petani yang handal, petani yang diberkati Tuhan, tidak selalu menunggu angin berhenti dulu baru mulai menabur benih. Amin. Kalau sudah menabur, pasti seorang petani akan menuai. Amin. Jangan menunda melakukan pekerjaan Tuhan. Karena saudara dalam situasi yang sulit, jangan menunda keadaan sempurna. Kemudian saudara berkata, baru aku akan melayani Tuhan. Jangan menunggu semua masalah selesai dulu baru saudara mau taat kepada Tuhan. Jangan menunggu banyak uang dulu baru saudara mulai menabur. Amin. Iman seringkali menuntut kita melangkah meskipun keadaan belum ideal. Itulah sebabnya menaburlah sekarang. Soal tuayan urusan Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Allah bertanggung jawab kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah taat menabur untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara mau lihat prinsip menabur? Ada satu ayat yang sangat menarik. Mari kita buka 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Kenapa di awal dengan kata camkanlah ini? Kenapa saudara? Siapa yang guru bahasa Indonesia di sini? Camkanlah ini. Siapa yang punya kamus? Camkanlah ini. Taruh di pikiran baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ingat baik-baik. Jangan sampai dilupakan. Amin. Apa itu saudara? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini firman Allah yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai saudara salah. Jangan sampai saudara keliru. Jangan sampai saudara enggak mentaatinya. Pengen menabur, pengen menuai, tetapi tidak seperti firman Allah ini. Amin saudara. Ada 3 prinsip dalam ayat ini. Saya ringkas saja saudara. Pertama,
siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Amin. Tidak mungkin kita akan menuai kalau kita nggak pernah menabur. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, ini tuaian yang kita dapatkan tergantung berapa besar yang kita tabur. Haleluya saudara. Jika kita menabur sedikit, jangan berharap untuk menuai banyak. Amin. Jangan salahkan hamba Tuhan kalau tuaianmu sedikit. Jangan salahkan Tuhan kalau fakta membuktikan bahwa berkatmu hari-hari ini sedikit. Karena salahmu sendiri. Kenapa? Karena engkau menabur memang cuma sedikit. Haleluya. Karena firman Allah tidak pernah salah. Hanya orang yang menabur banyak siap hidup dengan kelimpahan. Yang ketiga, sifat benih apa saudara? Cuma ditaruh di gudang? Cuma disimpan? Sifat benih di tanah. Sifat daripada benih ditabur. Amin. Setelah itu baru kita akan menuai. Jadi nggak akan pernah menuai kalau benih yang ada pada kita tidak pernah ditabur. Namanya benih harus ditabur dan bukan untuk dimakan. Amin. Haleluya. Ini benih. Katakanlah ini benih ya. Benih kan bibit unggul. Harusnya ditabur. Kita cuma makan. Ada lagi benih nggak untuk ditabur? Nggak ada. Amin. Karena kita cuma makan. Saudara boleh makan banyak. Saudara boleh makan kenyang. Tapi jangan makan benih yang harus ditabur. Amin. Yang perlu dimakan roti. Amin. Sudah, saudara baca ayat yang ke-12 coba. Ayat yang ke-12, 2 Korintus 9:12. Oh bukan, coba saya cari ya. Ini pelayanan diakonia, pelayanan kasih. Saya cari dulu. Ayat 10. Ia menyediakan. Saudara masih ragu untuk menabur? Amin. Saudara masih takut untuk menabur? Karena ada yang menyediakan. Siapa? Tuhan. Saudara cuma jadi saluran berkat Allah. Amin. Saudara cuma jadi saluran berkat daripada Allah. Itulah sebabnya harus menabur nih. Ia yang menjadikan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Jadi ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Amin saudara. Haleluya. Kalau kita lakukan dua prinsip ini, maka Allah akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Itulah sebabnya benih yang ada di tangan saudara, benih yang ada pada saudara harus ditabur dan jangan dimakan.
makan. Jangan makan benih talentamu. Karena Tuhan yang mempercayakan itu kepadamu. Bukan ibu gembala, tetapi Tuhan. Amin. Jangan makan benih kebaikan kepada orang lain karena engkau mampu melakukannya. Jangan makan benih kebaikan karena kebaikan yang engkau lakukan akan kembali berlimpah kepadamu. Amin, saudara. Haleluya. Jangan makan benih kesetiaan itu, karena kesetiaan itu mendatangkan upah besar di dalam surga. Amin. Mau makan benih lagi? Amin. Rugi. Kalau saudara makan benih, sama seperti saudara taruh uang di kantong yang bolong. Rasain loh. Sebanyak-banyak yang saudara dapatkan, tapi tanpa saudara tahu kantongmu bolong. Sehingga berapa banyak yang engkau taruh di gudang, persediaanmu tetap akan habis sebelum waktunya. Karena engkau cuma makan. Amin. Masih berani mau makan? Siapa yang berani makan benih perpuluhan? Karena perpuluhan itu miliknya Tuhan. Amin. Nggak ada yang nyaut ya. Nggak ada yang berani ya. Mari kita belajar takut akan Tuhan. Benih perpuluhan itu mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah dalam setiap ladang usaha kita. Amin. Itulah sebabnya jangan dimakan, tapi mari kita tabur di ladang Tuhan. Amin. Belajar taat karena perjanjian berkat Tuhan tidak terikat pada krisis ekonomi apapun. Amin. Perjanjian berkat Allah lebih kuat dari musim kelaparan. Saudara tahu perjanjian? Beda janji dengan perjanjian. Kalau janji cuma satu arah. Michael berjanji, Om Adri, iya ya, saya baru ingat, bukan Pak Michael. Ini bulan lalu ada yang berjanji, Om, di tempat Om belum ada pompa pendorong. Iya, sehingga airnya kecil mengalir ke kamar mandi di gereja. Begini Om, nanti aku basah. Dia berjanji. Minta nomor WA-nya, saya kasih. Sudah sebulan, janji nggak ditepati. Itulah manusia. Saya nggak pernah balas ya, tinggal kesadarannya. Karena dia berjanji, bukan saya minta. Amin. Beda dengan perjanjian. Amin. Perjanjian adalah kesepakatan dua belah pihak. Untuk apa? Untuk mentaati isi daripada perjanjian itu. Amin. Haleluya. Allah berjanji lewat perjanjian itu untuk memberkati kita. Tetapi isi perjanjiannya kita harus mentaati kesepakatan itu, tanda tangan.
Amin. Allah akan bertanggung jawab memberkati saudara kalau saudara taat dan setia kepada isi perjanjian berkat daripada Allah. Tetapi Allah tidak bertanggung jawab untuk memberkati saudara kalau saudara tidak taat kepada perjanjian berkat Allah. Mari kita berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, mulialah namamu. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan mentaati firman Allah. Sekalipun hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. menyenangkan hatimu melalui ketaatan kami kepada firman Allah, bukan berdasarkan situasi, tetapi kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Berkati untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami sudah diberkati dengan firman Allah. Tiba saatnya juga Tuhan
jemaatmu akan memberikan persembahan. Berkati, kuduskan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Ya, saudara diberkati oleh pada hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat tim musik, singer, semuanya yang sudah bekerja sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap semangat terus, ya. Gali potensi talenta-talenta untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk berdiri yang menikmati ibadah pagi ini. Kita mau tutup dengan ku mau selalu bersyukur. Nanti doa oleh Bapak Pendeta. Lihat semua. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa kami yang setia dengan perjanjian-Mu. Sekali Engkau berjanji, Engkau tidak pernah salah untuk menepatinya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah raya pagi hari ini. Tak satu pun di antara kami yang diabaikan oleh Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Biarlah anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan tak pernah habis-habisnya bagi hamba-Mu di tempat ini yang jerih lelahnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang ada. Sungguh luar biasa dedikasi Ibu Gembala bagi pekerjaan Tuhan. Berkati masa tuanya, berkati keluarga, berkati anak cucu, dan Engkau memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Jemaat-jemaat yang sakit di rumah sakit atau ada di tempat-tempat yang lain, Tuhan menjangkau, Tuhan melawat, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat itu nyata bagi setiap jemaat yang membutuhkannya. Pekerjaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang pasti menolong, memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Perlindungan daripada Allah selalu nyata bagi tempat ibadah yang ada di sini.
tibalah saatnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan yang baru, penyertaan yang sempurna, penghiburan yang terbaik yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, GPDI Jemaat Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Hari ini sungguh luar biasa. Ibadah yang penuh dengan antusias, penuh dengan semangat, penuh dengan sorak-sorai. Jemaat luar biasa di dalam memuliakan Tuhan. Kami percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang antusias, rohnya berkobar-kobar terus, beribadah, melayani Tuhan. Firman Allah pada hari ini mengatakan kepada kita semua, perjanjian berkat Allah tidak termasuk, tidak dipengaruhi oleh krisis apapun. Yang paling penting sebagai jemaat, taat, setia kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.